hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim dan juga rekan-rekan media baik yang datang secara luring maupun secara daring. Terima kasih telah bergabung pada rilis berita resmi statistik pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025. Pada siang hari ini BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 2 tahun 2025. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait kondisi perekonomian global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 2 tahun 2025. IMF per Juli 2025 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan mencapai 4,1% atau lebih tinggi daripada capaian global. Berikutnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan 2 tahun 2025 mencapai 5,2% atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025, namun tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih sama dengan triwulan sebelumnya di level 2%. Adapun di negara Singapura yang diperkirakan tetap tumbuh kuat baik dibandingkan triwulan 1 2025 maupun dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024. Sementara itu negara lainnya Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan tumbuh masing-masing 4,5%, 8,0% dan 0,5% secara year on year. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 2 tahun 2025 ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga. Hal tersebut diindikasikan diantaranya oleh yang pertama, indeks penjualan eceran deal dan nilai impor barang konsumsi yang terus tumbuh secara year on year. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit tumbuh 6,26% ya, secara year on year. Kemudian pertumbuhan transaksi online dari e-retail dan marketplace sebesar 7,55% secara Q2Q. Mobilitas masyarakat meningkat diindikasikan oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan rel dan angkutan laut. Hal ini sejalan dengan perayaan berbagai hari besar keagamaan dan libur sekolah. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara juga tumbuh 22,32% secara year on year. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan asing juga tumbuh 11,51% dan di saat yang sama belanja barang modal yang dilakukan oleh pemerintah dan impor barang-barang modal juga tumbuh positif. Aktivitas produksi tetap terjaga yang ditunjukkan antara lain oleh Pro-Manufacturing Index dari Bank Indonesia yang berada pada zona ekspansif
serta kapasitas produksi terpakai sebesar 73,58%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025, dan penjualan listrik segmen industri tumbuh sebesar 8,55%. Terakhir, hasil dari respon kebijakan juga turut menopang kinerja perekonomian triwulan 2 2025, salah satunya kebijakan terkait paket stimulus untuk menjaga daya beli berupa diskon transportasi, penebalan bansos, subsidi upah, dan sebagainya. Dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,50%. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan Q2Q di triwulan 2 lebih tinggi daripada triwulan 1 sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 tahun sebelumnya, triwulan 2 tahun 2024 yang mencapai 5,05%. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha. Pada triwulan 2 2025 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 63,59% dari PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya, yaitu tumbuh 11,31%, didorong dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi seiring dengan adanya hari besar keagamaan nasional, cuti bersama, dan libur sekolah, serta peningkatan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara. Lapangan usaha jasa perusahaan serta transportasi dan pengudangan juga tumbuh tinggi pada triwulan 2 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, secara berturut-turut sebesar 9,31% dan 8,52%. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, industri pengolahan menjadi
sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,13%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,53%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,47%. Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, yang pertama, industri pengolahan. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,15%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti produk CPO, minyak goreng, minuman, dan makanan lainnya. Kemudian industri logam dasar tumbuh 14,91%, didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk besi dan baja. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,39%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik untuk produk farmasi dan obat tradisional, serta permintaan luar negeri untuk bahan dari barang kimia. Berikutnya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh seiring meningkatnya produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang-barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi. Peningkatan traffic data atau komunikasi data dan transaksi elektronik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis. Adapun konstruksi tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas konstruksi. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi yang dibiayai oleh swasta dan rumah tangga. Peningkatan impor bahan baku konstruksi dan realisasi pengadaan semen. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 tahun 2025 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,25%. Pada triwulan 2 2025, komponen ini tumbuh cukup kuat, yakni sebesar 4,97%. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik. Selain itu, komponen PMTB juga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB triwulan 2 2025 sebesar 27,83%. Dengan demikian, 82,08% PDB triwulan 2 berasal dari konsumsi rumah tangga dan PMTB. Selanjutnya, pertumbuhan tinggi terjadi pada komponen ekspor dan impor. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara pertumbuhan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku penolong baik secara nilai maupun secara volume. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 2,64% dari 5,12% pada pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Selain itu, pertumbuhan ekonomi
triwulan 2 2025 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan 2,06% dan net ekspor memberikan sumber pertumbuhan 0,22%. Selanjutnya kita dalami pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas rumah tangga. Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan nasional dan juga hari libur sekolah. Tercatat hari besar keagamaan ada Idul Fitri, Waisak, kemudian kenaikan Isa Al-Masih dan Hari Raya Idul Adha. Mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong peningkatan konsumsi untuk transportasi dan restoran. Berikutnya, PMTB tumbuh didorong oleh investasi swasta dan pemerintah. Belanja modal pemerintah pada triwulan 2 tahun 2025 tumbuh 30,37% secara year on year, terutama pada komponen mesin dan peralatan. Impor barang modal jenis mesin tumbuh 28,16% secara year on year. Adapun ekspor tumbuh positif pada barang non-migas dan ekspor jasa. Beberapa komoditas barang non-migas yang mengalami peningkatan nilai dan volume ekspor antara lain lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Pertumbuhan ekspor jasa salah satunya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 secara spasial. Secara spasial, ekonomi tumbuh di seluruh wilayah. Wilayah Sumatera dan Jawa menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menguat pada triwulan 2 2025 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024. Kontribusi wilayah Jawa terhadap PDB triwulan 2 tahun 2025 sebesar 56,94%, diikuti oleh wilayah Sumatera yang memberikan kontribusi sebesar 22,20%. Secara spasial, dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sulawesi dan Jawa. Wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 5,83%, wilayah Jawa tumbuh sebesar 5,24%. Pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut ditopang oleh industri pengolahan. Selanjutnya kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara detail. Sumber pertumbuhan utama wilayah Sumatera adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara, dengan andil pertumbuhan itu sebesar 1,09%. Kemudian sumber pertumbuhan utama di wilayah Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan infokom. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,45%. Kemudian sumber pertumbuhan utama wilayah
Bali dan Nusa Tenggara adalah akomodasi dan makan minum, industri pengolahan dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Bali dengan andil pertumbuhan 2,79%. Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama untuk wilayah Kalimantan adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Untuk wilayah Sulawesi adalah industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Serta untuk wilayah Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Maluku dan Papua adalah Provinsi Maluku Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 4,82%. Bapak Ibu yang saya hormati, ringkasan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025 dapat kami sampaikan. Yang pertama, bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 tumbuh 5,12% secara year on year. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan rumah tangga dan mobilitas masyarakat serta permintaan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi. Yang ketiga, dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, infokom, dan konstruksi. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan untuk memenuhi ekspor. Pada triwulan 2 2025, perekonomian wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati, rilis berita resmi statistik pada tanggal 5 Agustus tahun 2025 kepada Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi dipersilakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.